Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Ato dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 11 akan menerangkan mengenai analisis kami mengenai peran wakaf produktif dalam pengembangan ekonomi. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami terdapat 3 orang. Yang pertama saya Muhammad Bagilah dengan NIM akhir 149. Kemudian teman saya Buron Muhajalin dengan NIM akhir 1552 dan Fairuz Ittihar dengan NIM akhir 410. Untuk pendahuluannya, jadi wakaf adalah salah satu alat ekonomi Islam yang sangat penting, memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Wakaf telah digunakan untuk mendukung berbagai kegiatan sosial sejak awal Islam. Wakaf dapat dimanfaatkan saat berkelanjutan untuk kepentingan umum tanpa menghilangkan kepemilikannya secara prinsip. Dalam ekonomi modern, jika dikelola secara produktif, wakaf tidak hanya berfungsi sebagai amal sosial, tetapi juga dapat berfungsi sebagai alat untuk pemberdayaan ekonomi umat. Yang selanjutnya, pengertian dari wakaf dalam arti bahasa dan istilah, wakaf berasal dari kata wakofa dalam bahasa Arab yang berarti menahan, berhenti atau mengekalkan. Sesuai dengan ketentuan syariat Islam, wakaf dalam istilah syariah berarti menahan harta yang pokoknya tetap dan menyalurkan manfaatnya untuk kepentingan umum dan tujuan ibadah. Akibatnya, harta wakaf tidak boleh dijual, diwariskan atau dihibahkan, tetapi manfaatnya dapat terus digunakan oleh masyarakat. Sumber hukum Islam untuk wakaf berasal dari Al-Quran, Quran Surah Al-Baqarah ayat 261, kemudian hadis Nabi seperti contoh wakaf Umar bin Khattab, dan ijma ulama yang setuju bahwa wakaf adalah tindakan Islam yang dianjurkan untuk kebaikan umum. Yang selanjutnya wakaf, perbedaan dari wakaf konsumtif dan produktif. Wakaf konsumtif dan produktif itu berbeda. Wakaf konsumtif adalah wakaf yang manfaatnya langsung digunakan oleh masyarakat tanpa melalui proses pengelolaan yang menghasilkan keuntungan ekonomi. Nah, wakaf produktif di sisi lain adalah wakaf yang dikelola secara ekonomi untuk menghasilkan keuntungan finansial dan kemudian digunakan untuk tujuan sosial dan ibadah. Selanjutnya, konsep wakaf produktif. Wakaf produktif adalah jenis pengelolaan harta wakaf yang dilakukan secara profesional dan menghasilkan uang secara konsisten. Jenis wakaf ini tidak hanya digunakan secara langsung, tetapi diolah terlebih dahulu melalui berbagai usaha atau investasi yang halal, seperti pembangunan properti, pertanian, perdagangan, atau bisnis lainnya. Selanjutnya, keuntungan dari pengelolaan ini didistribusikan kepada pihak yang berhak dengan cara wakaf, misalnya membantu orang miskin, membayar sekolah, atau mendukung kegiatan sosial lainnya. Wakaf produktif dapat menjadi salah satu alat penting untuk pengentasan kemiskinan dan pembangunan ekonomi umat jika dilakukan dengan benar. Untuk studi kasusnya, kami mengambil studi kasus dari Rumah Sakit Mata Ahmad Ahmad Wardi di Banten yang dikelola oleh Dompet Duafa bersama Badan Wakaf Indonesia. Rumah sakit ini dibangun dari tanah wakaf dan wakaf uang yang dikelola secara profesional sehingga mampu menghasilkan pendapatan untuk mendukung operasionalnya. Dampaknya terlihat pada aspek ekonomi dan sosial, seperti terciptanya lapangan kerja, serta tersedianya layanan kesehatan mata dan operasi katarak gratis bagi masyarakat kurang mampu yang menunjukkan bahwa wakaf dapat menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan. Nah, selanjutnya untuk dampak ekonominya adalah menciptakan lapangan kerja melalui pengelolaan aset wakaf, kemudian menghasilkan pendapatan berkelanjutan dari aset produktif, kemudian mendorong pertumbuhan usaha dan aktivitas ekonomi, kemudian dapat membantu pemerataan distribusi kekayaan, dan juga dapat mengurangi ketergantungan pada pembiayaan pemerintah. Kemudian untuk dampak sosialnya dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan dan kesehatan, membantu mengurangi kemiskinan, memberikan manfaat langsung bagi masyarakat kurang mampu, mendorong pemberdayaan dan kemandirian masyarakat, serta dapat memperkuat solidaritas dan kepedulian sosial. Nah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Next. Next. Next.
Oke, setelah kita melihat berbagai dampak ekonomi dan sosial dari wakaf itu tadi, tentunya praktik itu tuh masih terdapat beberapa tantangan dan permasalahan yang akan dihadapi dalam pengelolaannya. Nah, tantangan dalam tantangan dan permasalahannya itu yang pertama ada pengelolaan aset wakaf itu belum sepenuhnya profesional sehingga potensi ekonominya itu belum maksimal. Yang kedua ada literasi masyarakat mengenai wakaf produktif itu masih rendah karena wakaf itu sering dipahami hanya untuk kepentingan ibadah saja, seperti masjid atau makam. Lanjut, yang ketiga itu ada kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan wakaf yang dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat. Dan yang keempat adalah banyak aset wakaf yang belum dimanfaatkan secara produktif sehingga tidak memberikan dampak ekonomi yang optimal. Dan yang kelima itu ada keterbatasan kemampuan manajerial dan bisnis dari Nazir dalam mengelola aset wakaf. Next. Nah, solusi dan rekomendasinya itu yang pertama itu kita itu harus mendorong digitalisasi wakaf melalui platform online untuk mempermudah penghimpunan dan pengelolaan dana wakaf. Yang kedua ada meningkatkan kompetensi Nazir melalui pelatihan manajemen, investasi, dan pengelolaan aset produktif. Yang ketiga ada membangun kolaborasi antara lembaga wakaf dengan lembaga keuangan syariah untuk memperkuat pengembangan asetnya. Dan yang keempat itu ada mengembangkan instrumen wakaf modern seperti wakaf uang dan wakaf saham. Nah, yang kelima itu ada meningkatkan transparansi dan pelaporan pengelolaan wakaf untuk membangun kepercayaan dari masyarakat Indonesia. Itu. Next. Nah, untuk kesimpulannya sendiri dari wakaf produktif ini itu salah satu instrumen penting dalam ekonomi Islam yang memiliki potensi yang sangat besar dalam mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Nah, melalui pengelolaan wakaf ini, aset wakaf ini tuh secara produktif, wakaf itu tidak hanya memberikan manfaat ibadah, tetapi juga mampu menciptakan dampak-dampak lain seperti dampak ekonomi dan dampak sosial seperti penciptaan lapangan kerja, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, serta pengurangan kemiskinan. Nah, oleh karena itu, wakaf itu diperlukan pengelolaan yang profesional, peningkatan literasi masyarakat, serta kolaborasi berbagai pihak agar potensi wakaf tersebut itu dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan. Nah, hadis riwayat Muslim nomor 1631, apabila manusia meninggalkan dunia, terputus amalnya kecuali tiga perkara. Nah, yang pertama itu ada sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari kita mengenai wakaf. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.